Halo semua, perkenalkan saya Lorenzo Alexander Pradana, dokter adaptasi di stase anestesi untuk pada Rumah Sakit Sanglah. Hari ini saya akan menjabarkan tentang airway management pada pasien COVID-19. Pertama-tama, di mana yang kita ketahui, di saat pandemi sekarang kita tetap memiliki beberapa pasien yang sakit kritis, yang dimana mereka memerlukan tindakan intubasi atau ventilasi. Meskipun sebagian besar operasi elektif ditunda, operasi emergensi dan pada pasien yang terkonfirmasi atau suspek COVID-19 tetap diizinkan untuk dilakukan, di mana coronavirus atau COVID-19 adalah sebuah jenis virus RNA dengan ukuran 120-160 yang dapat menyebabkan penyakit saluran nafas. Co merujuk pada corona, V menuju pada virus, dan D merujuk pada disease. Gejala-gejala infeksi coronavirus. Ada beberapa jenis gejala yang dapat kita temukan pada pasien yang diduga suspek coronavirus atau mungkin sudah terkonfirmasi akan coronavirus. Gejala infeksinya berupa hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui dengan percikan air liur, pengidap, secara batuk atau bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, serta melalui tinja atau feses. Tapi untuk yang ini lebih jarang terjadi. Pengobatan infeksi coronavirus. Untuk penyakit infeksi coronavirus ini sendiri, sampai sekarang masih belum ada terapi definitif, di mana biasanya kita menganjurkan pasien untuk meminum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Kemudian, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat, serta perbanyak asupan cairan tubuh. Di mana yang saya sudah jelaskan tadi, virus COVID ini sendiri menyebar melalui aerosol. Dan kemudian, sebagai tenaga medis, kita diwajibkan untuk melakukan tata laksana jalan napas kepada pasien. Berikut adalah beberapa penyebab potensial terjadinya aerosol. Peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya aerosol. Pertama, batuk, bersin, atau mengeluarkan dahak, NIV atau ventilasi tekanan positif dengan masker yang tidak adekuat, kemudian high flow nasal oksigen atau yang kita biasa singkat dengan HFNO, kemudian melakukan nebulisasi atau obat yang diasapkan melalui simple mask, resusitasi kardiopulmoner yang didahului oleh intubasi endotrakeal serta ekstubasi. Penyebab potensial terjadinya aerosol selama tata laksana jalan napas yang kedua berupa contoh tindakan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya aerosol, yaitu yang pertama, suction endotrakeal tanpa sistem tertutup, laringoskopi, intubasi endotrakeal, bronkoskopi,
atau gastroskopi, serta tindakan front of neck airway berupa tracheostomy dan cricothyroidotomy. Berikut merupakan faktor-faktor risiko terjadinya aerosol. Faktor risikonya terbagi akan 4, yaitu pertama batuk, face mask yang tidak adekuat, ventilasi tekanan positif dengan face mask inadekuat, dan aliran gas tinggi. Nanti akan saya jabarkan pada slide-slide berikutnya. Untuk penjelasan yang lebih detail. Yang pertama batuk. Untuk batuk, kita memiliki beberapa strategi proteksi. Yang pertama, jaga jarak. Jaga jarak minimal saat melepaskan masker pasien dan gunakan face mask disertai filter virus. Kemudian, APD lengkap. Dianjurkan untuk menggunakan APD lengkap sebelum memasuki ruangan intubasi dan mendekati jalan napas pasien. Gunakan face mask dengan lapisan yang baik serta filter virus, serta pastikan pasien dilumpuhkan sebelum tindakan dilakukan dengan dosis yang adekuat dan onset yang adekuat. Serta yang terakhir, hindari batuk saat ekstubasi. Kemudian faktor risiko yang kedua, yaitu face mask yang tidak adekuat. Kita memiliki juga beberapa strategi proteksi untuk faktor risiko yang ini. Yang pertama adalah menggunakan face mask yang sesuai ditambah dengan filter virus. Kemudian menggunakan face air grip, alat ventilasi manual dengan collapsible bag, serta monitor ETO2, di mana penggunaan monitor ETO2 untuk menandai preoxygenasi yang adekuat untuk memperpendek durasi penggunaan face mask. Faktor risiko yang ketiga merupakan ventilasi tekanan positif dengan face mask yang inadekuat. Untuk strategi proteksinya, yang pertama ialah hindari ventilasi tekanan positif. Dan kemudian pastikan seal face mask berfungsi dengan baik. Gunakan SGA generasi kedua dengan ukuran yang sesuai dan serta kedalaman anestesi adekuat saat instruksi, serta kembangkan balon cuff. Untuk ETT sendiri, pastikan posisi balon cuff di bawah lika vokalis. Gunakan cuff manometri fiksasi ETT. Alat ventilasi manual dengan collapsible bag. Airway manometri untuk meminimalkan tekanan ventilasi, serta kurangi tekanan ventilasi dengan penggunaan pelumpuh otot. Head up 30 derajat dan gunakan oropharyngeal airway. Faktor risiko yang terakhir adalah aliran gas tinggi. Maka untuk faktor risiko yang ini, kita biasanya lebih menghindari high flow nasal oxygen, di mana alatnya berupa yang ada di gambar sebelah kanan. Berikutnya prinsip utama tata laksana jalan napas pasien COVID-19, di mana kita mengetahui untuk COVID airway management kita dapat singkat dengan SAS, safe, akurat, swift. Di mana untuk safe kita memastikan keamanan dari staf dan pasien. Untuk akurat, kita menghindari ketidakpastian, ketidakbiasaan, atau teknik yang berulang. Serta untuk swift, kita biasanya kita melakukan secara tepat waktu, tanpa terburu-buru atau terlambat. Untuk alur penentuan alat bantu mekanik,
pasien positif atau pasien dalam pantauan COVID-19 dengan memiliki contoh pertama adalah henti jantung atau gangguan jalan napas. Biasanya kita langsung melakukan intubasi serta ventilator. Tapi dengan pasien dengan memiliki gejala sesak nafas serta RR lebih dari 30 kali per menit, atau pasien dengan hipoksemia dengan SpO2 kurang dari 93%, biasanya kita harus memikirkan apakah kondisi sedang memburuk progresif atau apakah diyakini akan memburuk. Jika tidak, kita dapat melakukan NRM 15 LPM evaluasi per 1 jam. Dan jika iya, kita harus melihat kondisi dari pasien. Apabila pasien kompos mentis dengan komunikasi lancar dan RR 20-30 per menit serta SpO2 lebih besar daripada 90%. Jika iya, kita dapat memberikan HFNC yang seperti saya tadi bilang, high flow nasal. Kemudian kita evaluasi dalam 1 jam, apakah ada penurunan kesadaran atau RR lebih dari 30 kali per menit atau SpO2 kurang dari 92 serta peningkatan kerja otot napas bantu atau nadi lebih dari 120 kali per menit. Tapi jika tidak, kita harus memberikan intubasi atau ventilator. Berikutnya adalah prinsip tata laksana jalan napas pada pasien suspek atau terkonfirmasi. Yaitu pertama, persiapan, menyiapkan troli atau set alat bantu endotrakeal COVID-19, memiliki strategi, melibatkan sejumlah kecil tenaga yang diperlukan, menggunakan APD yang benar dan sesuai, hindari prosedur yang membuat aerosol sepanjang mungkin, fokus pada ketepatan waktu dan kepercayaan, serta gunakan teknik yang berhasil baik untuk semua pasien, termasuk jika terjadi kesulitan intubasi. Konsep MAKOKA. MAKOKA score terdiri atas malapati 3 atau 4, obstructive sleep apnea, cervical spine movement limited, mouth opening kurang dari 3 cm, koma, hypoxemia kurang dari 80%, serta non-anesthetis intubator. Dari skor-skor ini, kami dapat menilai kesulitan jalan napas dari pasien. Jika MAKOKA skor lebih dari 2, kita dapat memprediksikan kesulitan jalan nafas. Dan kemudian kita biasanya harus mengontak senior anestesis untuk mempersiapkan apabila terjadi kesusahan pada jalan napas. MAKOKA skor ini sendiri sebenarnya tidak diterima secara luas, tapi konsep ini valid dan direkomendasikan. Kemudian posisi petugas saat intubasi pasien COVID-19, seperti gambar berikut. Berikut merupakan contoh gambaran dari teknik pemberian sungkup yang terlihat di gambar A atau yang sebelah kiri, merupakan teknik 2 tangan 2 orang dengan posisi V grip. Orang kedua memompa dan orang kedua memompa backnya. Kemudian untuk yang posisi gambar yang sebelah kanan atau posisi yang gambar B, posisi C hand harus dihindari. Tidak direkomendasikan untuk pasien dengan kondisi seperti ini. Kemudian pencegahan berikutnya adalah penggunaan APD. Alat pelindung diri atau APD merupakan salah satu bagian dari sistem untuk mencegah kontaminasi dan infeksi petugas kesehatan selama perawatan pasien. Dapat kita lihat pada gambar di bawah, terdapat 3 jenis APD, APD level 1, APD level 2, dan APD level 3. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih.